Bapak Ibu, mari kita membuka Alkitab kita dari Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal yang ketiga, kita akan membaca yang ke-13 dan 14. Filipi pasal 3 ayat yang ke-13 dan 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada orang yang tidak gagal karena jatuh, tetapi gagal karena memilih tinggal di tempat jatuhnya. Jadi bukan karena jatuh, karena memang dia memilih tinggal di tempat jatuhnya itu, yaitu masa lalu yang sering menjadi rantai pengikat langkah kita. Mungkin dosa, mungkin luka, kegagalan, penyesalan, bahkan kadang keberhasilan lama yang membuat seseorang berhenti untuk bertumbuh. Banyak orang puas dengan mengingat dulu, dan dulu. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan ayat ini dengan tema bangkit dan kembali melangkah. Bangkit dan kembali melangkah. Saudara-saudara, kalau kita melihat ayat ini yang kita baca ini, dikatakan bahwa setiap orang pasti memang memiliki masa lalu. Sebagai contoh di dalam surat ini, surat Filipi ini berarti Rasul Paulus. Rasul Paulus memiliki masa lalu. Ia pernah menjadi penganiaya jemaat. Hidupnya pernah ada dalam kesalahan. Dan tentu ia juga membawa sejarah hidup yang berat dalam hidupnya. Nah, namun Rasul Paulus tidak menjadikan masa lalunya itu sebagai identitas permanennya. Rasul Paulus tidak menjadikan itu sebagai identitas permanennya. Rasul Paulus sadar bahwa kasih karunia Tuhan tidak hanya mengampuni dosa, tetapi mengambil atau memanggil seseorang keluar dari belenggu masa lalu untuk menuju kepada kehidupan yang baru di dalam Tuhan tentunya. Nah, saudara, ketika kita berbicara tentang anugerah, Tuhan tidak menyelamatkan manusia supaya diam, statis, mandek. Tuhan menyelamatkan kita supaya bertumbuh di dalam kekudusan dan tujuan ilahi. Jadi bukan untuk diam saja. Banyak orang percaya ingin dipulihkan, tetapi masih tetap menggenggam luka. Banyak orang percaya yang ingin berjalan maju, tetapi hatinya masih tetap tinggal di masa lalunya. Saudara, ketika kita membaca Filipi pasal 3, ada kata di situ melupakan. Saudara, ketika kita berbicara tentang arti melupakan, ini bukan berarti kehilangan ingatan, tetapi tindakan yang sadar, ya, tindakan yang sadar memilih untuk tidak hidup dikendalikan oleh apa yang sudah berlalu.
Saudara-saudara, masa lalu kita nggak bisa kita ubah. Maka penyesalan yang berlarut-larut kadang tidak ada artinya juga. Kenapa? Karena masa lalu kita nggak bisa ubah. Saya nggak bisa mengubah apa yang saya lakukan kemarin. Bahkan tadi bangun kemudian lakukan sesuatu dan salah saya nggak bisa ubah lagi. Udah selesai. Masa lalu nggak pernah kembali. Tapi sayangnya banyak orang mengikatkan diri pada masa lalunya. Harusnya yang kita lakukan adalah berbicara tentang apa? Melupakan, yaitu memilih untuk tidak diikat masa lalu. Ada masa di mana saya dan saudara harus berhenti bertanya, mengapa itu terjadi? Sering kan pertanyaan ini muncul dalam kehidupan kita. Mengapa ya itu terjadi? Ubahlah pertanyaan itu menjadi, Tuhan, kemana Engkau ingin aku melangkah sekarang? Tuhan, kemana Engkau ingin aku melangkah hari ini? Kemana? Saudara, ada banyak hal yang kita hadapi dan orang lain tidak mengerti. Tetapi Tuhan tahu. Maka pertanyaan ini sangat penting. Tuhan, kemana Engkau ingin aku melangkah sekarang? Sudah masalahnya banyak jemaat, banyak orang yang fokus pada kegagalan daripada panggilan. Fokus kegagalan berarti fokus masa lalu. Fokus panggilan berarti fokus masa depan. Mereka mengingat jatuhnya lebih lama daripada mengingat tujuan Tuhan. Bukankah demikian? Kita merenungi kegagalan kita masa lalu kadang lebih banyak daripada merenungi panggilan dan tujuan Tuhan. Akibatnya kehidupan rohani kita pun menjadi mandek. Saya dan saudara hadir di gereja tetapi tidak bergerak. Saya dan saudara percaya kepada Tuhan tetapi tidak berani melangkah. Saudara, mari kita belajar dari firman pagi ini. Berlari-lari kepada tujuan. Ini adalah iman yang mengejar, bukan pasif. Bergerak, berjuang, dan terus maju. Karena memang kekristenan bukan sekedar bertahan hidup rohani kita, tetapi bagaimana kita terus melakukan perjalanan menuju kesempurnaan atau keserupaan dengan Kristus. Hari ini mungkin Tuhan sedang berkata, berhenti tinggal di masa lalumu. Saudara, teguran ini bukan hanya untuk saudara. Ketika saya mempersiapkan renungan ini, Tuhan pun menegur saya begitu keras. Berhenti tinggal di masa lalumu. Berhenti tinggal di kemarin, bulan lalu, tahun lalu. Berhenti. Jangan biarkan kesalahan lama menentukan masa depanmu. Jangan jadikan luka sebagai identitas. Saudara, biarkan Tuhan, kita serahkan kepada Tuhan membuang luka kita. Jangan biarkan kita menjadi orang terluka. Jangan berhenti hanya karena pernah jatuh. Bangkit bukan berarti semuanya langsung sempurna. Bangkit bukan berarti memilih
semuanya selesai. Bangkit berarti memilih percaya karena Tuhan masih bekerja. Kembali melangkah berarti tetap berjalan bahkan ketika langkah terasa berat. Karena Tuhan tidak selesai dengan hidupmu. Panggilannya masih ada. Garis akhir masih di depan. Itu makanya saya dan saudara hari ini masih ada. Berarti masih belum selesai. Mari kita terus maju, berlari-lari kepada tujuan yang Tuhan berikan kepada kita. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Tuhan, kami menyerahkan semua masa lalu kami kepadamu. Apakah itu luka, kegagalan, penyesalan, dan bahkan ketakutan kami. Jangan biarkan kami tinggal dalam bayang-bayang kemarin, bulan lalu, tahun lalu, bahkan bertahun-tahun yang lalu. Pulihkan hati kami dan kuatkan langkah kami ya Tuhan. Ajar kami untuk tidak hanya mengenang kasih karunia-Mu, tetapi hidup di dalamnya setiap hari. Berikan keberanian untuk meninggalkan apa yang menahan dan mengejar panggilan-Mu dengan setia.